Perseteruan Hotman Paris dengan mantan asisten pribadinya Iklim Hakim terus menjadi perbincangan hangat publik. Usai mantan Aspri Hotman itu sempat unggah dirinya sakit misterius, bahkan sampai merasa sulit untuk berjalan. Video yang diunggah Hotman pun mengejutkan publik. Di video tersebut, seorang wanita yang diduga Iklima tampak sehat bahkan tengah menikmati pesta sembari menghisap shisha. Lantas benarkah sakit yang dikabarkan diderita Iklima sebelumnya disebabkan oleh hal-hal non-medis? Melihat sakit yang sempat dialami oleh Iklima, sontak menyita perhatian publik termasuk diantaranya oleh praktisi medis. Menurut penuturannya, ia meragukan warna darah yang keluar dari hidung Iklima yang sempat diunggah di akun media sosial miliknya yang dinilai tak lazim. Lalu bagaimana tanggapan pihak Iklim Hakim mendengar hal tersebut? Di sisi lain, belum lama ini kuasa hukum Iklima mendatangi Polda Metro Jaya mendampingi pemeriksaan lanjutan kasus dugaan penyebaran aksi pornografi di media sosial oleh Hotman Paris. Ia pun menilai tindakan Hotman juga melanggar norma kesusilaan masyarakat dan kode etik sebagai advokat. Lantas seperti apa reaksi Hotman Paris Hutapea terkait semakin panasnya berbagai tudingan yang mengalir kepada dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik Hotman Paris Hutapea dengan mantan asisten pribadinya Iklim Hakim semakin memanas. Usai beberapa waktu lalu, Iklima tampak terbaring lemas di rumah sakit akibat penyakit yang misterius. Tiba-tiba sebuah unggahan video membuat publik terkejut. Melalui akun media sosial miliknya, Hotman unggah momen diduga Iklim Hakim tengah asyik berpesta bersama beberapa teman. Sebelumnya tampak sakit hingga menjerit-jerit serta mengeluarkan darah dari hidungnya. Kini ia tampak baik-baik saja sembari menikmati shisha. Ternyata hasil tes itu aku bukan DBD, tapi bintik merah di kakiku udah nyebar ke semua kaki. Iklim Hakim mulai membaik kesehatannya tentang badannya yang bintik-bintik merah. Dan tadi juga Kim baru WA saya, dia belum bisa wawancara media karena banyak yang minta dan tetap diarahkan ke saya. Terkait dengan Iklim Hakim itu minggu ini beliau akan datang ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk dilakukan visum fisioterapis sekaligus untuk bagaimana cara menghealing dia untuk dia bisa lebih segar lagi supaya dia fighter untuk menghadapi laporan. Ya di Instagram saya itu, dokter semua melakukan. Dokter pada bertanya itu darah, kalau masa keluar belatung. Entah katanya sakit apa kaitannya sama aku kalau dia sakit.
Masih teringat beberapa waktu lalu, Iklima terlihat alami penyakit misterius. Mulai dari pinggang tiba-tiba nyeri seperti ditusuk, lalu keluar darah mengucur dari hidungnya tanpa henti, hingga terakhir muncul bercak di kaki yang membuatnya kesulitan berjalan dan harus dirawat di rumah sakit. Meyakini bahwa penyakitnya berasal dari non-medis alias campur tangan makhluk tak kasat mata, Iklima pun sempat diruqyah. Benarkah semua itu ada hubungannya dengan polemik Iklima dengan Hotman Paris? Saat ini aku sedikit bicara dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak bisa, nggak ada yang mau Masih aku lemes sampaikan. ya, karena tekanan ini. Enggak juga sih, bukan karena ini juga. Maksudnya bukan karena mungkin mikirin ini stres, enggak gitu loh. Karena Mun itu sakit, macam-macam. Jadi enggak cuman itu aja. Jadi setelah A ada lagi hal B, hal C gitu loh. Kabar soal kamu ada disantet atau segala macam itu benar nggak sih? Diteror juga? Kalau itu udah ada yang nanganin, jadi bukan untuk di. Habis. Tapi benar ya? Tapi benar. Ada hal semacam itu. Ada, hal gaib tuh ada. Dia sampai ruqyah. Bermacam-macam, agak complicated juga kalau untuk dijelasin. Karena kan gini loh, ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan ya. Jadi kita aku pikir cukup kemarin aku mau menyampaikan di sosial media. Untuk ngulang lagi kayaknya capek. Ancamannya itu seperti apa? Misalnya enggak, apalah gitu. Nggak bisa saya iniin ya. Apa sih orang Hotman Paris yang super berlian ini kirim guna-guna? Ya nggak mungkin dong. Udah deh, saya yakin dia sudah galau. Dia sudah galau setelah melihat bukti-bukti gua. Dia sudah galau, dia khawatir akan segera proses hukum. Melihat gejala yang dialami oleh Iklima, benarkah praktisi medis ragu bahwa itu darah sungguhan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Munculnya gejala penyakit misterius yang dialami oleh Iklima Kim lantas menyita perhatian banyak orang, tidak terkecuali praktisi medis. Lantas praktisi medis pun mencoba untuk menelaah atas gejala yang muncul yang diunggah di akun media sosial Iklima. Mulai dari darah yang mengalir dari hidungnya dan masih banyak lagi. Yang lagi heboh sekarang itu ada inilah ya, pemberitaan tentang seorang wanita gitu kan. Kemudian katanya sih diguna-guna atau apalah gitu. Yang pasti sih kalau kami dari kedokteran sih kan bukan itu yang dipakai dasarnya oleh kami. Jika orang mimisan kemudian pendarahan sebanyak itu, jika masih dalam kondisi agak stabil sih sebenarnya dipertanyakan begitu jujur saja. Kalau pendarahan seperti itu kan biasa orangnya sudah mulai lemes, panik, udah pasti ke rumah sakit ya otomatis. Ketika saya amati sih memang darahnya terlalu merah ya gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan itu darah beneran juga, itu harus dites sih sebenarnya. Tapi kalau ditanya ke saya, secara umum sekilas sih memang kan darah itu biasa agak kecoklatan gitu ya. Dan kemudian agak kayak glossy gitu ya, glossy merah kecoklatan sebenarnya. Dan warna yang ada di postingan dia itu sebenarnya agak kurang lazim sebenarnya. Walaupun memang bisa aja seperti itu dalam kondisi khusus. Tapi itu harus dites, itu untuk darahnya ya. Kalau dibilang itu di luar medis sih saya nggak berani komen begitu. Mendengar pernyataan para praktisi medis terkait kemunculan gejala yang dialami oleh Iklima Kim, pihaknya pun angkat bicara. Kuasa hukum Iklima yaitu Rasman Anasution menepis kabar bahwa penyakit yang dialami kliennya hanyalah rekayasa. Ia justru mempertanyakan kembali
bagaimana Iklima bisa menciptakan skenario darah palsu berkelanjutan ke dalam hidungnya. Apalagi bercak merah yang muncul di kakinya sampai membuatnya dirawat di rumah sakit. Itu hanya settingan di darahnya itu bohongan atau segala macam. Tanggapan abang sendiri gimana? Waduh, bagaimana? Saya itu sampai panik ngurus itu. Manajernya, bundanya, maksud orang tuanya datang, bagaimana kok keluar darah, dibilang camat, bagaimana cara masukinnya? Darahnya keluar terus, bukti itulah. Justru ini barusan di WA saya nih, orang-orang yang ahli bidang ilmu gaib WA saya, perkumpulannya, mereka bilang, Bang, kalau bisa cepat kami tangani, karena dari penglihatan mereka bahwa Kim ini terkena magic atau mistik. Tapi itu nantilah kita lihat. Tapi yang paling pasti adalah kakinya itu merah-merah, kemudian keluar darah, keluar hidung, lalu kemudian stres, itu pasti. Dan mau bunuh diri, siapa mau bunuh diri? Enggak juga sih, bukan karena ini juga. Maksudnya bukan karena mungkin mikirin ini stres, enggak gitu loh, karena Muni itu sakit. Kasus dugaan penyebaran aksi pornografi di media sosial yang menyeret nama Hotman sudah masuk tahap pemeriksaan lanjutan. Lantas seperti apa perlawanan Hotman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terlepas dari kebenaran atas penyakit misterius yang dialami Iklima Kim, di kasus yang berbeda namun masih terkait Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Iklima Kim, Rasman Arif Nasution, beberapa waktu lalu pun mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendampingi pemeriksaan lanjutan kasus dugaan penyebaran aksi pornografi di media sosial oleh Hotman. Rasman mendampingi sang pelapor, yakni Ketua Forum Batak Intelektual Leo Situmora. Ia pun menilai tindakan Hotman juga melanggar norma kesusilaan masyarakat dan juga kode etik sebagai advokat. Kaitan laporan yang konten asusila ya ini masih dalam pendalaman oleh penyidik dulu ya. Kita dalami dulu, baru nanti kita lakukan pemanggilan. Ya. Berarti bisa dibilang udah menaruhkan laporan berarti ya? Sudah, laporan sudah ada. Saya sampaikan laporan sudah ada di Polda Metro. Penyidik akan mengagendakan setelah mendalami laporan, kemudian bukti-bukti yang ada, nanti kita agendakan untuk pemanggilan. Kedatangan hari ini adalah dalam rangka pemeriksaan Bapak Leo Situmorang atau Adinda Leo Situmorang SHMH selaku saksi dari laporan polisi Saudara Bintomawi Sregar, Sarjana Hukum Master Hukum, yang juga Direktur LBH, Forum Batak Intelektual Pusat. Nah, untuk itu yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pemeriksaan hari ini berjalan lancar dan insya Allah minggu depan itu akan ada pemeriksaan saksi lagi, yaitu Pak Andar Situmorang dengan Ibu Edilneti. Dan setelah itu menurut penyidik tadi kita koordinasi, insya Allah setelah itu baru akan dipanggil Saudara Hotman Paris Hutapea. Ada orang yang bilang di video, saya itu pengacara, kan? Saya tiap hari punya program TV membahas susu, betis. Kendati demikian, segala pelaporan yang dilakukan terhadap Hotman tidak membuat Hotman gentar. Ia justru berencana untuk melawan musuh-musuhnya. Bahkan melalui akun sosial media miliknya, Hotman tegaskan akan seret ke ranah hukum. Halo musuh-musuhku. Hari ini Anda melontarkan berbagai fitnahan. Nanti akan saya sikat kamu satu-satu secara hukum. Kamu akan saya lawan, saya akan sikat secara hukum. I will never give up. This is me.
this is me. I will never change my way of life. Yeah, okay. I'm happy. I have a happy family, very good career, rich. I got everything now. You have no reason to be jealous because I don't bother your life. Okay, it's my life. Okay, malulah sama dirimu yang selalu urusin orang lain. Aku akan sikat secara hukum dia dan pengacaranya. Yang saya laporin, Kim dan pengacaranya itu semua karangan rekayasa. Di awal bulan April si Kim itu hanya menuduh diminta berpakaian seksi untuk syuting. Dia hanya mengatakan itu. Tidak ada pelecehan dari segi dalam mobil, tidak ada kata-kata itu. Tapi sesudah dia sadar, ternyata Instagram dia itu penuh dengan foto-foto seksi. Akunya yang menjauh, aku yang tidak mau lagi. Tidak mau berurusan lagi ya Bang sama dia ya Bang? Tidak mau dekat, sudah sempat ada hubungan khusus. Difitnah. Bahwa pengacaranya beda kelas sama saya, makanya nanti proses hukum aja. Tidak ada maaf, tidak ada maaf. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.